Banyaknya saksi yang bermunculan di tengah proses penyidikan membuat pihak kepolisian harus bekerja lebih ekstra lagi. Kepingan puzzle tengah disusun untuk mengupas tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 8 tahun silam. Seluruh kekuatan dikerahkan, tidak hanya Polda Jawa Barat, namun Mabes Polri juga turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Usai meminta keterangan dari sejumlah saksi, kini giliran polisi melakukan penyelidikan internal terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kamis 6 Juni 2024, tim Bareskrim Polri dan Propam Polda Jawa Barat mendatangi Polres Cirebon Kota. Kabarnya, sejumlah perwira yang saat itu menangani kasus tewasnya Vina dan Eki diperiksa. Salah satu perwira yang diperiksa adalah Kompol Galih Wardani, mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota yang pada tahun 2016 menangani kasus Vina. Saat menjabat sebagai Kasat Reskrim, lulusan Akpol tahun 2006 ini masih berpangkat AKP. Bersamaan dengan pemeriksaan Kompol Galih Wardana, di Mapolres Cirebon Kota juga terlihat Ibtu Rudiana. Ada dugaan ayah Eki yang sekarang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan ini juga ikut diperiksa. Saat peristiwa pembunuhan terjadi pada tahun 2016, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Dan Rudiana lah yang saat itu menangkap 8 orang terduga pelaku pembunuh anaknya. Sayangnya, pihak Mabes Polri belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan mantan pejabat di Polres Cirebon Kota tersebut. Ya, setelah 8 tahun bungkam, kini sejumlah saksi dalam kasus tewasnya pasangan kekasih Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki mulai bernyanyi. Ada Aep Rudiansyah dan Liga Akbar yang konon melihat awal peristiwa itu terjadi hingga Suroto, seorang mandor dan banpol di Polsek Talun yang pertama kali menolong korban Vina dan Eki. Di sisi lain, sejumlah pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini pun coba melakukan perlawanan. Ada nama Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang sempat divonis 8 tahun penjara. Ada pula nama Peggy Setiawan, orang yang dituding menjadi otak pelaku pembunuh Vina dan Eki. Melalui kuasa hukumnya masing-masing, mereka terus bersuara demi mendapatkan keadilan. Saka Tatal terus bersuara lantang kalau dia bukan pelaku. Dan lagi-lagi, Saka bercerita kalau dirinya terpaksa mengakui perbuatan yang sebetulnya tidak pernah ia lakukan karena adanya penyiksaan. Begitu pula tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini kalau kliennya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Sejumlah saksi pun sudah diperiksa terkait keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan terjadi. Di bedeng, saya, Peggy, Robi nganter bondol pulang. Nah, menuju jalan raya. Jalan raya habis bondol naik angkot, terus mau pulang lagi mampir ke makanan dulu, beli warteg tuh. Nah, beli makanan terus pulang, makan bareng terus tidur. Pas itu ya masih ada di situ, tidur sama saya. Tapi pas dengar cerita ini karena terlibat kasus pembunuhan itu, iya. Percaya nggak pada saat itu kalau Peggy pelakunya? Enggak percaya teh. Soalnya Peggy kan ada sama saya di sana waktu malam 27 Agustus. Kusutnya penyelesaian kasus tewasnya Vina dan Eki membuat aparat kepolisian mengambil langkah. Polda Jawa Barat saat ini membuka layanan pengaduan masyarakat demi rampungnya kasus ini.
Dalam kesempatan ini kami sampaikan mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan berkenan menginformasikan kepada kami untuk melengkapi informasi yang ada. Dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang di media sosial, maka Polda Jawa Barat telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, Dit Reskrimum selaku pengawas penyidik. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. Kasus ini akan tetap berlanjut secara profesional, prosedural, dan proporsionalitas. Saat ini sudah ada Kompolnas dan Komnas HAM yang ikut mengawasi proses penyidikan yang sedang berjalan. Ada keterangan yang mencengangkan terkait dengan proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Mantan narapidana di Lapas Cirebon menyampaikan bahwa ada hal yang tak wajar dalam proses penyidikan. Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dinyatakan sudah bebas. Cerita soal penyiksaan terhadap 8 orang yang saat itu menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki terus menyeruak ke publik. Awalnya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang kini telah menghirup udara bebas. Belakangan, cerita soal penyiksaan muncul dari seorang mantan narapidana yang sempat berbincang dengan ketujuh pelaku pembunuh Vina dan Eki. Saat itu, Budi kebetulan bertugas sebagai tamping masjid di Lembaga Pemasyarakatan Kesambi Cirebon. Yang paling cerita itu satu, yang namanya Sudirman. Ya, kalau saya panggil Diman saja. Saya ngomong, kenapa sih Anda bisa seperti itu? Coba ceritain seperti apa. Dia jawabannya hal-hal yang sangat mengerikan sekali. Di mana di dalam proses pem-BAP-an atau proses penyidikan tadi, dia katakan bahwasanya dia pernah selalu melakukan dan mendapatkan perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan kekerasan dari petugas. Kata dia tuh, mereka benar-benar tidak tahu. Dan mereka mengatakan, saya sih nggak ngerti. Karena saya itu tertangkap sama polisi, kemudian diproses verbal dengan cara kekerasan, suruh mengakui, dia sendiri bingung. Nah, dari situ pun dibawa langsung ke Bandung. Pengakuan Sudirman yang diungkapkan kepada Budi Permadi sepertinya selaras dengan pengakuan Saka Tatal, terpidana lain yang kini sudah bebas. Saat itu, Saka yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun setelah mendapat beberapa kali remisi, Saka hanya menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan. Masih ingat? Masih. Siapa yang nangkap? Masih ingat. Ya, tahu dia siapa? Bapak Rudiana. Tahu ternyata dia Bapak Rudiana itu dari mana? Dari pas waktu sidang aja. Sebelumnya saya tidak tahu itu namanya Rudiana, juga saya tidak tahu. Langsung ditanya-tanyain, teman-teman juga nggak ada ngaku semua. Ditanyain gimana ya, orang nggak ngelakuin, suruh melakukan apa yang dituduhkan. Tetap juga nggak ngaku. Orang kan gimana orangnya, orang nggak salah, suruh mengakui bukan kesalahannya. Tetap dipukulin terus sampai ngaku. Disiksa terus menerus. Udah nggak kuat lagi, disiksa, dipukulin segala macam. Tiap apel propos dibal terus, dipukulin terus. Namanya orang dipukulin, disiksa. Lama-lama juga udah nggak kuat lagi. Sekuat-kuatnya orang dipukulin. Pasti, walaupun dia nggak ngelakuin, terpaksa. Kini Saka Tatal bersama kuasa hukumnya terus berjuang mencari keadilan. Mereka pun
berencana melakukan proses peninjauan kembali dalam kasus ini. Ketika kita menyadari betul ada yang salah dari apa yang terjadi, saya sudah melakukan upaya banding, saya sudah melakukan upaya kasasi gitu. Nah, satu-satunya kemungkinan lewat PK. Langkah yang sama juga akan diambil kuasa hukum Rivaldi alias Ucil, Cindy Sembiring. Dikatakan Cindy, selama proses penyidikan, Rivaldi tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik karena kliennya tidak merasa melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Pada saat persidangan itu, sama sekali pembuktian kami bawa itu hakim tidak menggubrisnya sama sekali. Bahkan di dalam putusan pun tidak menyangkut apa yang sedang kami bela. Pledoi kami, nota pembelaan kami, ya kan? Makanya disitulah dasar kami juga untuk menemukan novum-novum baru lagi untuk mengajukan PK, termasuk di banding. Pada saat banding pun kami mengajukan bahwa itu adalah adanya suatu kesalahan nama. Nah, tapi tetap pengadilan tinggi itu memutusnya sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Sementara itu, perlawanan juga terus dilakukan tim kuasa hukum ayah Peggy Setiawan. Mereka meminta agar Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki muncul untuk memberikan keterangannya. Kami berharap bahwa bapaknya Eki, Pak Rudiana, ya tidak tinggal diam ya, karena bagaimanapun beliau seorang ayah daripada Eki, ya. Kemudian yang paling penting adalah beliau ditunggu oleh publik kan gitu ya, supaya kasus ini terang benderang, karena saya pun yakin bahwa beliau memiliki tentu bukti-bukti yang yang dimiliki oleh beliau, ya pasti memiliki bukti-bukti. Lalu, apakah Rudiana akan memberikan klarifikasi setelah tim Mabes Polri turun gunung? Vina dan Eki ditemukan tergeletak di jembatan Talun Cirebon. Seorang mandor sekaligus banpol di Polsek Talun yang pertama kali menemukan tubuh dari kedua remaja tersebut akhirnya buka suara. Di jembatan Talun, Desa Kecomberan, Cirebon, Jawa Barat inilah jasad Vina dan kekasihnya Eki ditemukan. Saat ditemukan, Eki sudah tak bernyawa, sedangkan Vina dalam keadaan sekarat. Ada yang menarik soal posisi ditemukannya tubuh Vina dan Eki saat itu. Ternyata Vina dan Eki bukan ditemukan di tepi jalan, melainkan di tengah jalan, tepatnya di samping trotoar pembatas jalan. Suroto, pria ini adalah orang yang pertama kali menemukan tubuh Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Suroto pun bercerita kalau saat pertama kali ditemukan, Vina masih dalam keadaan hidup. Keterangan Suroto pun telah diungkapkannya dalam persidangan kala itu. Saya nolong yang perempuan, aku bilang sabar ya dek, sabar dan sabar terus itu. Udah itu saya nelpon ke Polsek Talun, langsung ditanggapin, anggota Polsek Talun langsung datang. Itu satu orang datang langsung, Bapak tolong dibelin ke mobilnya suruh bawa ini si korban. Agak lama kemudian mobil itu juga datang, mobil patroli dari Polsek Talun itu langsung datang dan langsung dievakuasi ke dalam. Tapi sebelumnya mobil datang itu Pak, saya itu nolong yang laki itu udah nggak bergerak lagi, saya fokus ke perempuan. Nah si perempuan itu minta tolong dan saya tolong, tapi sebelumnya itu si perempuan itu yang saya sebutkan tadi, pakai celananya itu tidak sesuai, takut buat tontonan orang banyak, karena orang lewat itu pada berhenti dan melihat semuanya. Saya betulin, saya kembaliin nandropnya, terus langsung saya tutupin pakai jaket itu. Namun, ada sedikit perbedaan keterangan soal Vina. Suroto menyebut saat itu ia sempat merapikan pakaian dalam Vina yang melorot.
Sementara berdasarkan kesaksian dokter Ihdah Sylvia di dalam putusan pengadilan yang sempat kami baca, saat itu Vina mengenakan celana panjang jeans berwarna biru. Karenanya, untuk melakukan pertolongan, Ihdah sempat menggunting celana jeans Vina. Saat kasus Vina mulai ramai diperbincangkan lagi, kami sempat menemui Marliana, kakak Vina. Kepada tim menyingkap tabir, Marliana sempat menuturkan saat pertama kali Vina pergi meninggalkan rumah kala itu. Jadi sebelum kejadian itu dia datang ya, bukan datang sih ke sini maksudnya, memang dari rumah depan ke rumah saya. Dia datang ke saya, itu dia minta uang, pamitnya sih mau main gitu. Saya bilang ya udah nih, tapi jangan lama-lama ya. Awalnya saya kasih 20.000 Mbak. Ih Mbak, kok 20.000? Terus minta berapa? Malam minggu Mbak. Oh, anaknya kan mau jajan banyak gitu. Ah kamu main aja ya udah, tapi jangan banyak-banyak ya, saya bilang. Saya kasih lah 50.000 tuh, terus dia pergi. Yang datang ke rumah itu cowoknya sama salah satu temennya yang namanya, ya adalah salah satu temen ceweknya itu. Malam sebelum dikabarkan tewas, Marliana juga sempat menghubungi Vina lewat sambungan telepon. Kan sempat saya telepon tuh Mbak, almarhum tuh jam 8 apa ya, sempat saya telepon kalau nggak salah sih ya. Gak tahu jam berapanya, saya lupa, saya telepon. Ya, memang kalau temen yang ceweknya ini udah pulang duluan. Terus kamu sekarang sama siapa? Masih sama Eki Mbak gitu. Ya udah cepat pulang. Iya. Jadi ya sama Eki. Pada kesempatan itu, Marliana juga menceritakan soal kejanggalan tewasnya sang adik. Dibawa pulang, dimandikan, dikebumikan. Sampai 3 hari kemudian saya ambil HP almarhum. Saya ambil HP almarhum, HP itu posisinya masih bagus Mbak. Nggak ada retak, nggak ada pecah, nggak ada goresan-goresan, itu nggak ada. Saya curiga, kok logikanya gitu ya. Ini yang kecelakaan sampai hebat kayak gini, kok HP nggak kenapa-kenapa. Dan motornya pun ya sama Mbak, nggak ada pecah, nggak ada remuk, nggak ada goresan sama sekali. Bagaikan mengurai benang kusut, kasus pembunuhan Vina dan Eki sampai saat ini masih terus diusut. Seperti apa akhir cerita tragis ini? Kita tunggu kinerja dari kepolisian.